adalah penembusan dan penetrasi secara mekanis pada formasi batuan, dan prinsip dari pemboran itu sendiri adalah untuk mendapatkan kualitas lubang ledak yang tinggi yang dihasilkan oleh pemboran yang cepat dalam posisi yang tepat. Kegiatan pemboran yang dimaksud untuk membuat lubang ledakan dengan pola tertentu sebagai tempat pengisisan bahan peledakan yang kemudian diledakkan untuk menghancurkan atau melepas suatu bahan galian dari batuan induknya. Tujuan dari blast hole drill itu sendiri adalah untuk menginduksi retakan pada geologi bagian dalam batuan di sekitarnya, dan untuk memfasilitasi pengeboran lebih lanjut dan aktivitas penambangan yang terkait. Blast hole drill dilakukan dengan 3 macam metode. Metode pertama ialah top hammer drilling. Metode pemboran yang terdiri dari 2 kegiatan dasar, yaitu putaran dan tumbukan. 2 kegiatan ini diperoleh dari gear dan piston yang kemudian ditransmisikan melalui seng adapter dan batang bor menuju mata bor. Metode yang kedua adalah down the hole drilling. Metode ini menggunakan tenaga udara kompresi dalam persuasive drilling yang lebih efisien dari pneumatic top hammer drill biasa. Metode yang ketiga ada rotary drilling. Metode ini memecah batuan dengan energi yang diberikan kepada mata bor dari gerak putaran dan gaya dorong, serta udara flushing untuk membersihkan cupping. Untuk penjelasannya, bisa dilihat di sini ada metode-metode pemboran yang dilakukan berdasarkan tipe batuan atau kemampuan pemborannya. Seperti batuan lunak, contohnya itu batu kapur dan batu bara, yang dimana menggunakan metode hydraulic jet atau rotary drive bit, dan bisa juga menggunakan rotary roller bit. Kemudian untuk jenis batuan yang sedang sampai keras seperti batu kapur dan batu pasir, itu dapat menggunakan hydraulic jet, rotary drive bit, rotary roller bit, rotary percussion dan percussion. Ada pula batuan dengan jenis keras seperti granit yang menggunakan metode dari rotary roller bit, rotary percussion dan thermal jet piercing. Dan yang terakhir ada jenis batuan yang sangat keras seperti peconite dan quartza, yang dimana menggunakan metode pemboran rotary percussion dan thermal jet piercing. Nah, yang ketiga ada faktor biaya pemboran. Faktor yang dipertimbangkan untuk mencapai biaya pemboran terendah ada 4 faktor. Yang pertama adalah penggunaan mesin bor yang sesuai dengan target produksi, kondisi batuan, dan keterampilan tenaga kerja. Yang kedua adalah produksi dan layanan purnajuan. Yang ketiga, melakukan preventive maintenance dan perencanaan operasi yang baik untuk mencapai kesediaan dan penggunaan mesin yang optimal. Dan yang keempat, ada menggunakan drilling consumables dan parameter pemboran yang tepat. Beralih keempat. Yang keempat ada tipe alat. Ada 2 tipe alat blast hole drill. Yang pertama adalah crawler mounted drilling dengan karakteristik sebagai berikut. 1. Diameter ukuran lubang hingga 20 inci. Berat alat berkisar 13.600 kg hingga 136.000 kg. Penggerak utamanya adalah diesel dan listrik, dan penggerakan tambahannya adalah hidrolik, elektrik, atau mekanik. Kemudian ada wheel mounted drilling dengan karakteristik sebagai berikut. Diameter ukuran lubang hingga 12,5 inci. Berat alat berkisar 13.600 kg hingga 54.000 kg. Penggerak utamanya adalah gas atau diesel atau mesin 1 atau 2, dan penggerakan tambahannya adalah hidrolik, elektrik, atau mekanik. Perbedaan dari kedua jenis tipe alat ini adalah yang crawler mounted drilling menggunakan rantai roda untuk berjalan, sedangkan wheel mounted drilling ini menggunakan ban untuk berjalan. Yang kelima ada jenis-jenis blast hole drill. Di sini ada 3 jenis alat blast hole drill. Yang pertama adalah top hammer. Top hammer ini cara mengoperasikannya adalah sangat simpel dan mudah.
yaitu hanya menggunakan joystick. Kemudian alat ini membuat bolongan lurus yang berkualitas tinggi dengan konstruksi yang kuat. Lubang yang ini nantinya akan digunakan untuk proses peledakan atau blasting. Yang menarik dari alat ini adalah kemampuan untuk membuat lubang baik vertikal maupun horizontal ataupun surface mining atau underground mining. Yang kedua adalah down the hole blast hole drill. Mempunyai katup pengontrol di bagian ujung yang menutup selama pemboran berhenti akan membentuk kantong udara di dalam hammer. Hal tersebut akan menghindarkan air dari cutting masuk ke dalam alat bor. Dan yang ketiga adalah rotary blast hole drill. Tipe alat bor ini terbagi menjadi dua, yaitu small crawler yang digerakkan oleh diesel dan yang kedua adalah large crawler yang digerakkan oleh listrik. Kerangka alat bor atau drill mass. Kerangka alat bor ini berfungsi untuk meredam beban kejut dari keboran pada top drive dan sebagai rak penyimpanan alat bor dan juga berfungsi untuk menjaga keselarasan pipa bor. Jenis drill mass ini ada 3 macam, yaitu tipe lattice yang paling umum dan paling lama digunakan. Yang kedua ada tipe box dan yang ketiga ada tipe plate. Mari kita masuk ke bagian yang keenam, yaitu fungsi alat gerak. Fungsi alat gerak dibagi menjadi 6 macam, yaitu yang pertama adalah trap roll centralizer yang berfungsi untuk penyesuaian kelubar bor yang diinginkan. Yang kedua ada hydraulic cylinder oscillation yang berfungsi untuk kemampuan manuver yang mudah. Yang ketiga ada side mounted drill control yang berfungsi untuk kontrol bor yang dipasang di samping dekat dengan titik bor. Yang keempat ada side mounted tram control, berfungsi untuk kontrol tram yang dipasang di samping dekat dengan titik bor. Yang kelima adalah manual drill tube handler yang berfungsi untuk penanganan bor secara manual. Dan yang keenam ada powerful feed motor yang berfungsi untuk menjalankan pengeboran dengan tenaga yang sangat kuat. Materi berikutnya yaitu mengenai arah lubang ledak. Seperti yang kita ketahui, arah lubang ledak itu ada yang vertikal atau tegak lurus dan ada pula yang miring. Nah, masing-masing arah lubang tersebut memiliki kekurangan dan kelebihan. Pada arah lubang tegak, kelebihannya yaitu dalam proses pengeboran dan pengisian bahan peledak lebih mudah dibandingkan dengan yang arah lubang miring. Namun kekurangannya, hasil peledakannya atau fragmentasinya kurang baik. Nah, karena hasilnya kurang baik, maka berpotensi terjadinya toe atau benjolan-benjolan pada floor penambangan akibat hasil peledakan yang tidak merata. Kemudian pada model miring, kelebihannya yaitu hasil peledakan atau fragmentasi yang dihasilkan itu baik dan mengurangi terjadinya toe. Namun kekurangannya dalam proses pengeborannya itu sulit karena harus memperhitungkan sudut kemiringannya dan pengisian bahan peledakannya pun lebih sulit. Selanjutnya yaitu penggunaan alat blast hole drill. Nah, alat blast hole drill ini selain digunakan untuk membuat lubang peledakan, dapat digunakan juga untuk kegiatan lain seperti pembangunan waduk, pembuatan terowongan, pengambilan bahan galian pada batuan yang keras, dan pembongkaran jalan. Yang berikutnya yaitu ada pemilihan alat. Nah, dalam memilih alat itu ada beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu mengenai kapasitas mesinnya, mulai dari tekanan bor, torsi putaran, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ukuran lubang bor. Yang ketiga yaitu panjang pipa bor. Yang keempat yaitu area pit mobilitas yang dibutuhkan. Yang kelima yaitu jenis batuan dan kondisi lapangannya.